Supreme Martial God Technique. Bab 896-900. Bab 896 Dekan Kehormatan. Din, Guru Long, kalian semua di sini, ini. Wu Yun berpura-pura malu dan berkata, "Yah, saya tidak sengaja memecahkan semua batu cahaya fantasi ini." Tidak ada yang memperhatikan Wu Cloud. Mereka tetap lesu. Sebagai manajemen puncak Akademi Tianlong, tidak ada yang memahami kesulitan memecahkan batu pijar indah ini lebih baik dari mereka. Bahkan jika itu harus dipecahkan oleh jiwa bela diri yang saat ini berada di alam pencerahan, saya khawatir biayanya pasti tidak lebih dari 20 yuan dalam satu hari. Namun, Wu Yun, kamu, apa yang sebenarnya kamu? Pada saat ini, bahkan Wu Sengling pun terdiam. Ini pertama kalinya sejak dia menjadi dekan hal ini terjadi. Bahkan ketika Wu Yun keluar dari tebing Wanglong, dia tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, mereka tidak diketahui oleh Wanglong ya. Hanya ada rumor yang menyebutkan bahwa ini berbahaya, namun belum ada yang benar-benar mencobanya. Betapa berbahayanya, tidak ada yang tahu. Namun, mereka menyadari sepenuhnya sulitnya lembah hantu ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Tianlong yang mengetahuinya lebih baik dari mereka. Sepanjang ribuan tahun sejarah Akademi Tianlong, banyak sekali orang jenius yang muncul dari sini. Tapi bahkan menghitung semua jenius terbaik dalam sejarah masa lalu, jumlah maksimum cracking dalam satu waktu hanya 27 yuan. Dengan kata lain, belum lama ini, Wu Yun melihat jenius paling menonjol di milenium terakhir, Duan Yi, di monumen batu di halaman kota. Rekor yang awalnya dibuat di lembah Pantom hanya 25 batu pijar fantasi dalam satu hari. Sensasi yang ditimbulkan saat itu juga sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan Wu Yun, hal ini bahkan bisa dikatakan tidak layak untuk disebutkan. Terlebih lagi, Wu Yun pasti tiba di malam hari, dan itu kurang dari 1 jam sebelum malam tiba. Bahkan otak Wu Sengling mulai mengalami korsleting. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 108 batu pijar fantasi pecah berturut-turut, menyebabkan bel alarm berbunyi di lembah Pantom. Salah. Segera, Wu Sengling melihat masalahnya. Saat ini, tingkat kultivasi Wu Yun masih di alam Tianzun tingkat ketiga. Di masa lalu, dia selalu curiga bahwa Wu Yun menyembunyikan kultivasinya, tetapi dia hanya mencurigainya, tetapi tidak benar-benar mengujinya. Meskipun dia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Wu Yun untuk menyembunyikan kultivasinya, hal itu sebenarnya dapat mencegahnya untuk melihatnya. Tapi dia tidak pernah benar-benar bertanya. Tapi kali ini, dia tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, aura besar muncul dari tubuh Wu Sengling dan menyapu Wu Yun. Dia ingin menggunakan auranya sendiri untuk memaksa Wu Yun mengungkapkan kultivasinya yang tersembunyi. Wu Yun merasakan aura kuat keluar dari tubuh Wu Sengling. Aku diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Ini adalah tingkat kultivasi alam pencerahan tingkat ketiga, sangat kuat, apa yang akan dilakukan dekan? Untuk sesaat, saya merasa sedikit sesak karena tekanan dari nafas ini. Namun, Wu Yun dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia menebak apa maksud Wu Sengling. Naga yang mengaum di sampingnya juga dalam kondisi shock yang tak terhingga. Tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres dengan Wu Yun, dan segera menatap Wu Sengling dan berkata dengan cepat, "Din, apa yang kamu lakukan?" Wu Sengling membuka bibirnya sedikit dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Long Xiao. "Jangan khawatir, saya hanya mencoba untuk melihat jenis kultivasi apa yang dia miliki. Saya tidak percaya bahwa dia berada di alam Tianzun tingkat ketiga ketika dia muncul dari tebing Wanglong."
Sekarang dia telah memecahkan semua batu pijar yang melamun, dia masih berada di alam Tianzun tingkat ketiga. Tapi dia baru saja selesai berbicara. Hanya untuk melihat kaki Wu Yun tiba-tiba turun. Dengan sedikit kesulitan, dia berkata, Din, jika Anda ingin mengetahui kultivasi saya, mengapa harus bersusah payah seperti itu? Tidak ada orang luar sekarang, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Mendengar ini, Wu Senglin tiba-tiba tersipu. Dia mengambil kembali napasnya dan mengangguk, ya. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh, lalu seluruh tubuhnya gemetar. Semua momentum kultivasi langsung terekspos. Alam transformasi ilahi, tingkat ke-6. Saat ini, semua orang kembali terkejut. Ini sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasi yang bahkan lebih tinggi daripada alam besar. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan barusan, Wu Yun, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat 6, tampaknya tidak begitu terkejut. Pada saat ini, Long Xiao dan diaken lainnya semuanya tersenyum bahagia. Pantas saja Wu Yun berani mengatakan akan meraih juara pertama dalam pemilihan pendahuluan. Tapi Wu Sengling dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, setelah memecahkan 108 batu pijar fantasi, bagaimana mungkin tingkat kultivasimu hanya, mungkinkah kamu tidak menelan semuanya? Wu Yun tersenyum dan berkata, Din, ini milikku rahasia. Selain itu, Akademi tidak pernah menetapkan bahwa ini tidak diperbolehkan, kan? Wu Sengling menarik napas dalam-dalam, menatap Wu Yun sebentar, dan berkata, Wu Yun, apakah kematian Yuchi Jifeng ada hubungannya denganmu? Setelah mendengar ini setelah bertanya, ekspresi Wu Yun tiba-tiba membeku, dan dia hendak berbicara, tetapi Wu Sengling tiba-tiba berbicara lagi. Lupakan saja, tidak perlu mengatakannya, saya rasa saya sudah mengetahuinya. Setelah jeda, dia berkata lagi, jangan khawatir, kami tidak akan mengungkapkan tingkat kultivasi Anda. Menyembunyikan tingkat kultivasi Anda adalah urusan Anda dan kami punya tidak ada hubungannya dengan itu. Aku hanya ingin tahu. Terima kasih. Wu Yun menyerahkan. Setelah itu, Wu Sengling berkata lagi, Wu Yun, tidak ada keraguan bahwa Anda akan menjadi jenius yang tak tertandingi sejak berdirinya Akademi Tianlong kami. Baik itu kecepatan terobosan Anda dalam 3 bulan terakhir atau tindakan Anda yang lain, itu membuktikan bahwa Anda potensinya tidak ada bandingannya. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan berkata, sekarang, saya telah memutuskan untuk langsung mempromosikan Anda menjadi dekan kehormatan, dan Anda akan sejajar dengan saya. Anda akan menjadi dekan berikutnya Universitas Tianlong saya. Penerus langsung. Ah, ini. Wu Yun terkejut, dekan kehormatan, penerus langsung. Wu Yunke tidak pernah mau terlibat dalam ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan ini, dan dia bahkan sedikit bosan. Ini bisa dilihat dari kekaisaran Yunyu yang asli. Dari sesepuh kehormatan di awal hingga pelindung negara di kemudian hari, dia bahkan tidak pernah mengambil peran sebenarnya. Tapi Long Xiao dan yang lainnya di samping tersenyum bahagia dan berkata, haha, Wu Yun, jika kamu diizinkan menjadi dekan Akademi Tianlong kami, mungkin Akademi Tianlong kami akan segera dipromosikan menjadi kekuatan pelatihan tingkat tinggi. Wu Yun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Dekan, Guru Long, mohon maafkan saya atas ketidakberdayaan Wu Yun. Saya sendirian di dunia fana ini dan tidak ingin terlibat dalam ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan ini. Mohon mengerti. Haha. Wu Sengling tertawa dan berkata, tidak. Masalah, bukan berarti Anda harus menjadi dekan kehormatan. Anda cukup menerima gelar tersebut. Kehormatan, itu hanya simbolis. Jika Anda tidak mau untuk mengaturnya, kamu selalu bisa menjadi dekan kehormatan, dan itu tidak akan mengikatmu. Ini. Wu Yun tersenyum canggung, tidak bisa menahan kebaikannya, baiklah kalau begitu.
Wu Sengling tersenyum, sangat senang. Dia melakukannya karena dia bisa melihatnya. Dalam waktu dekat, Wu Yun pasti akan tumbuh menjadi raksasa. Ketika saatnya tiba, dengan adanya hubungan identitas ini, Akademi Tianlong pasti akan mendapat manfaat. Ayo pergi, saya akan segera mengumumkan masalah ini. Wu Sengling tersenyum. Saat ini, sekelompok orang di luar masih menunggu dengan penuh semangat di pintu masuk. Bab 897 Ketakutan, Kemarahan. Mereka tidak menunggu pertempuran khayalan. Yang ditunggu adalah Wu Sengling membawa Wu Yun keluar. Semua murid terkejut. Apa yang terjadi? Itu Wu Yun, dan itu Wu Yun. Kenapa dia ada di mana-mana? Bukankah ada musuh yang kuat? Haha, itu kakak Wu Yun. Sepertinya saudara kita belum mengakui kesalahannya. Cepat, seseorang bereaksi. Berseru, tidak, semuanya, mengapa kita ada di sini? Kita di sini karena bel alarm lembah Pantong berbunyi. Mungkinkah Wu Yun memecahkan Dream Glowstone? Saya kira, kali ini, saya takut Wu Yun dia akan dihukum berat secara langsung. Menghancurkan Dream Glowstone adalah kejahatan serius, dia sudah tamat. Lin Wu Biao dan yang lainnya juga saling memandang, dengan cibiran di bibir satu sama lain. Jelas sekali, mereka memiliki gagasan yang sama dengan murid lainnya. Wu Yun telah melupakan hal-hal di masa lalu, tapi kali ini, dia pasti tidak akan bisa menyingkirkannya. Batu pijar indah ini telah dikumpulkan oleh Akademi selama ratusan tahun dan oleh banyak tokoh senior dari seluruh negeri. Sumber daya manusia dan keuangan sangatlah besar. Sekarang Wu Yun telah merusak sebagian dirinya, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menghukumnya atas kejahatan serius. Tunggu sampai Wu Sengling dan yang lainnya berjalan ke pintu masuk. Lin Wu Biao maju selangkah dan berkata, Din, ternyata bocah bajingan ini lagi. Kali ini, dia pasti telah merusak Dream Glowstone. Meng Changgui juga berkata di sampingnya, Din, menghancurkan Dream Glowstone adalah sebuah kejahatan serius. Jika kamu masih melindunginya. Kali ini, aku khawatir itu tidak akan dibenarkan. Luo Bo mengambil langkah maju dan melambai kepada murid-murid di belakangnya. Kemarilah, bawa Wu Yun ke penjara langit dan hukum dia di lain hari. Berhenti. Lin Wu Biao, apa yang ingin kalian lakukan bertiga? Long Xiao maju selangkah dan berhenti di depan Wu Yun. Lin Wu Biao langsung memarahi, Long Xiao, jika kamu masih ingin melindungi bajingan ini kali ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Menghancurkan Dream Glowstone adalah kejahatan serius. Semua orang di akademi mengetahuinya. Sebagai diaken, kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukannya. Apakah kamu mengingatkanku? Segera, beberapa murid di belakangnya yang tidak menyukai Wu Yun segera setuju. Ya, menghancurkan Dream Glowstone adalah kejahatan serius. Ini adalah aturan akademi. Tidak ada yang bisa melindunginya. Diakon Long, jika Anda bersikeras melindunginya, Anda adalah musuh seluruh Akademi Tianlong kami. Jangan salahkan kami. Saya tidak mengenali Anda sebagai diaken. Cukup. Pada saat ini, Wu Sengling tiba-tiba berteriak. Terlihat keagungan Wu Sengling masih sangat agung. Diskusi yang riuh itu tiba-tiba berhenti. Kalian mendengarnya dengan jelas, terutama kalian bertiga. Saat dia mengatakan itu, Wu Sengling memandang Lin Wu Biao dan tiga lainnya. Kemudian dia berkata, mulai sekarang, tunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada saya, Dekan Kehormatan Universitas Tianlong. Mulai sekarang, status Wu Yun di perguruan tinggi akan sama dengan saya. Apa? Ya Tuhan, apa yang kudengar? Gila, dekan itu gila. Dia benar-benar mengkanonisasi Wu Yun sebagai dekan kehormatan. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Universitas Tianlong.
Lin Hubiao dan yang lainnya tampak paling jelek dan berkata, "Dekan, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu, kamu? Dulu mengkanonisasi dia sebagai sesepuh kehormatan, lupakan saja, sekarang kamu bisa langsung mengkanonisasi dia sebagai dekan kehormatan, apa? Tidakkah kamu ambilkan kami 3 tulang tua di milikmu mata?" Meng Changgui juga berkata dengan suara yang dalam, "Wu Sengling, izinkan saya memberi Anda kehormatan. Memanggil Anda dekan. Kami bertiga secara pribadi ditunjuk oleh dekan sebelumnya. Dari segi status, meskipun Anda adalah dekan, status kami bertiga tidak lebih rendah dari Anda. Jika Anda bersikeras jika Anda melakukan apapun yang Anda inginkan, jangan salahkan kami karena tidak memberi Anda muka. Kami akan langsung bertindak sesuai dengan aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Bajingan, apakah kamu ingin memberontak?" Wu Sengling tiba-tiba meraung, dan alam pencerahan tingkat ketiga menyebar dalam sekejap. Di antara ketiganya, Lin Hubiao memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan berada pada pencerahan tingkat pertama. Dua lainnya berada di alam Yuan He tingkat 9. Meski tidak lemah, mereka tetap tidak berdaya melawan makhluk bela diri. Momentum kultivasi yang kuat ini segera memadamkan sebagian besar kemarahan mereka bertiga. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah, tidak berani melakukan kesalahan lagi. Dan murid-murid di belakangnya yang tidak tahan dengan Wu Yun dan sangat ingin mencobanya langsung ditekan dan kehilangan kesabaran. Tunggu sampai adegannya tenang. Wu Sengling menarik kembali momentumnya dan berkata, "Lin Hubiao, Meng Changgui, Luo Bo, jika bukan karena Anda ditunjuk secara pribadi oleh dekan sebelumnya, jika Anda tidak memperhitungkan sila leluhur, bukan. Menurutku aku akan mengizinkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Harus kuakui, kalian bertiga bertahun-tahun yang lalu, aku memang memberikan beberapa kontribusi ke akademi, tapi jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan secara pribadi. Murid ada di sini hari ini. Mempertimbangkan wajah Anda, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi saya harap Anda bisa melakukannya sendiri. Jika Anda tidak tahu, kecuali Anda sendiri tidak melakukan apapun, semuanya akan terungkap suatu hari nanti. Saya menang, jangan katakan itu. Saya memberi Anda kesempatan. Saya harap Anda dapat mengubahnya pada waktunya. Tetapi jika Anda bersikeras tidak mengetahui apa yang baik atau buruk, pada akhirnya Anda akan terungkap. Anda akan menanggung akibatnya. Ingat, saya Dekan Akademi Tianlong. Setelah jeda, dia melanjutkan, semuanya, Anda tidak perlu merasa tidak puas. Saya hanya perlu memberitahu Anda bahwa Wu Yun hanya menghabiskan waktu kurang dari dalam 1 jam, semua 108 batu roh masuk seluruh lembah Pantom retak. Jika Anda melihat pencapaian seperti itu, melihat ribuan tahun sejarah Akademi Tianlong, siapa lagi yang bisa melakukannya selain dia? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandangnya. Dengan terlihat tercengang. Termasuk Lin Hubiao dan 3 orang lainnya. Ekspresi semua orang membeku. Wu Yun diam-diam mengerutkan kening, Wu Sengling mengatakan ini, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak terjadi. Tapi, dia juga tidak berbicara. Melihat tidak ada yang berbicara, Wu Sengling melanjutkan, jadi, Wu Yun sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi dekan kehormatan. Mulai sekarang, hak Wu Yun untuk berbicara sama dengan hak saya. Apapun yang dia katakan dapat mewakili saya. Apa itu artinya? Semuanya, apakah Anda mengerti? Kalimat terakhir ini, Wu Sengling bercampur dengan budidaya pencerahan Tao tingkat ketiga, terdengar seperti bel yang menderu, dan pergi. Saya mengerti. Semua murid menjawab satu demi satu. Mereka belum pulih dari keterkejutannya sekarang.
Hanya Lin Wubiao dan yang lainnya yang pulih dan mengetahui bahwa Wu Yun telah memecahkan 108 batu pijar fantasi dalam waktu kurang dari 1 jam. Ngeri. Mereka tahu betul betapa hebatnya bakat yang diperlukan untuk melakukan ini. Saya mulai merasa sedikit panik di hati saya. Tapi lebih sulit lagi menyembunyikan kemarahan di hatinya. Dapat dikatakan bahwa semakin menonjol Wu Yun, mereka akan semakin marah. Saat ini, ketiganya tersipu, mengertakkan gigi, dan terlihat jelek. Setelah beberapa saat, Lin Wubiao mengertakkan giginya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Din, sesuai dengan niatmu saat ini, apakah kamu ingin menarik taruhan antara Wu Yun dan aku?" Wu Sengling tertegun, tapi dia benar-benar tidak melakukannya. Tidak terlalu banyak berpikir. Saat dia hendak berbicara, Wu Yun maju selangkah dan berkata, "Siapa bilang kita akan memutuskan kontrak? Taruhannya tetap sama. Tapi, Lin Wubiao, kamu sudah mati. Ingin melihat siapa yang akan mati. Sudah diputuskan." Lin Wubiao menatap Wu Yun dengan marah. Kemudian dia melemparkan lengan baju dan jubahnya lalu terbang menjauh. Bab 898 Konspirasi. Tangan yang menghancurkan jiwa, Yan Wuhun. Segera, Wu Sengling membubarkan semua orang, dan Wu Yun kembali ke kediamannya. Tapi tidak ada keraguan bahwa malam ini di Akademi Tianlong akan menjadi malam tanpa tidur. Meskipun ini pertama kalinya Wu Yun menimbulkan sensasi di seluruh rumah sakit. Setiap orang agak kebal. Namun, kali ini, mereka tetap terjaga sepanjang malam. Ada 3 hal yang mereka diskusikan. Hal pertama adalah Wu Yun menjadi dekan kehormatan perguruan tinggi tersebut. Dia sejajar dengan dekan dan memiliki hak yang sama untuk berbicara. Hal kedua adalah Wu Yun memecahkan 108 batu pijar fantasi di lembah Pantom dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini adalah rekor yang akan diwariskan ke dalam catatan sejarah selamanya, dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa dilampaui oleh siapapun. Hal ketiga adalah tentang Lin Wubiao. Wu Sengling berkata bahwa Lin Wubiao dan 3 tetua lainnya telah melakukan sesuatu yang mempermalukan kampus, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas. Pada saat ini, semua orang juga curiga, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lin Wubiao dan yang lainnya hingga mempermalukan kampus. Tapi saat ini, sebagian besar pikiran semua orang tertuju pada Wu Yun. Mereka sedikit banyak mulai berdebar-debar dan berencana untuk berbicara dengan Wu Yun di masa depan, sepertinya lebih baik bersikap sopan. Toh, dia sudah punya pendapat yang sama dengan dekan. Di halaman kecil, Liu Moyan segera mendengar rumor tersebut. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan bahagia. Dia tahu bahwa dalam hidup ini, dia tidak pernah memilih orang yang salah. Pada saat ini, di kamar Lin Wubiao, dia telah membuat lebih dari selusin lubang di dinding. Dia sangat marah karena cangkir tehnya pecah berserakan di lantai. Bajingan, 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 ah. 3 kata berturut-turut. Lin Wubiao sangat marah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang anak laki-laki dari alam Tianwu yang pada awalnya tidak sedap dipandang dapat mencapai level ini hanya dalam waktu 2 bulan. Dia benar-benar menjadi dekan kehormatan perguruan tinggi itu, yang secara langsung menjulang tinggi di atas mereka. Hal ini membuat mereka sulit melepaskan amarahnya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga perlahan-lahan menekan amarah di hati mereka. Luo Bo berkata, "Brengsek, apa maksud Wu Sengling? Apakah anak itu benar-benar memecahkan semua batu pijar mimpi dalam waktu sesingkat itu?" Meng Changgui juga berkata, "Ya, saya pikir tingkat kultivasinya masih belum meningkat. Dia berada di alam Tianzun tingkat ketiga. Mungkinkah Wu Sengling berbohong?" Wu Yun memecahkan batu pijar mimpi. Dia takut kita akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghukum Wu Yun, jadi dia mengajukan alasan. Lin Wubiao mengangkat kepalanya dan memucat karena matanya yang marah.
Dia menggeram, apakah kalian berdua idiot? Wu Sengling berani mengatakan kebohongan besar di depan semua guru dan siswa di sekolah. Tidak, kami tidak bisa menunggu. Masalah ini mungkin sudah dekat. Wu Yun pasti sudah melakukannya. Menggunakan sesuatu. Metode rahasia khusus menyembunyikan tingkat kultivasi, tetapi kami tidak dapat mendeteksinya. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Sekarang dia telah mencapai tingkat kultivasi yang bahkan tidak dapat kami bayangkan. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Saat dia mengatakan ini, mata Lin Wubiao berubah dingin dan mematikan. Tiba-tiba, dia berbisik, kalian berdua, kemarilah. Lin Wubiao berbisik di telinga Luobo dan Meng Changgui untuk waktu yang lama, menyebabkan kedua orang itu menganggukkan kepala dan meneriakkan ide-ide hebat. Kemudian, Lin Wubiao tersenyum sinis dan berkata, saya akan mulai merencanakan besok. Wu Yun bajingan ini sama sekali tidak sederhana. Dia tidak bisa lagi diobati dengan cara yang sederhana. Dia harus menyiapkan berbagai cara. Ingat, saya baru saja memberitahu Anda ya, ini adalah pilihan terakhir, jangan gunakan itu. Saya akan mengatur sisanya. Saya akan keluar dan mengambil beberapa barang kembali besok, dan kemudian menggunakannya pada murid-murid yang berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan. Bahkan jika bajingan ini bisa lulus ujian Yuan Yuxing, saya tidak ingin dia bisa lulus ujian saya. Saya tidak percaya Wu Yun bisa begitu menantang. Lin Wubiao berkata dengan suara yang dalam. Ruangan menjadi sunyi sesaat, dan Luobo tiba-tiba berkata, hari ini, Wu Sengling telah memberikan peringatan publik. Meskipun dia belum menyatakannya dengan jelas, saya khawatir. Jangan takut. Tidak ada perlu khawatir. Lin Wubiao melambaikan tangannya dan berkata, karena dia belum menjelaskannya, kita akan berpura-pura tidak tahu. Bahkan jika insiden itu terungkap, apa yang kita takutkan dengan manajer Li di belakang kita? Selama Wu Sengling tidak mendapatkan bukti untuknya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Prioritas utama sekarang adalah menangani Wu Yun dan Long Xiao, selama kami telah memuaskan General Manager Li dengan apa yang telah kami lakukan. Ketika saatnya tiba, ketika Istana Distrik General Manager Li menggunakan kekuatannya, akankah dia mampu mengubah dunia? Mereka bertiga sedang berdiskusi ketika tiba-tiba sebuah Mandarin spiritual melesat dari jendela ke dalam ruangan. Siapa? Ekspresi Lin Wubiao tiba-tiba berubah, dia berbalik dan melangkah maju. Dia terbang ke udara, menembakkan perisai energi spiritual, dan menangkap bebek Mandarin spiritual. Saat aku membukanya, ekspresiku berubah lagi. Meng Changgui dan Luobo mendatangi mereka dan bertanya, ada apa? Siapa yang mengirimnya? Ayo pergi ke lereng Wangsing, 50 mil di luar kampus. Lin Wubiao tidak menjawab, menyembunyikan auranya, menghindari semua orang, dan berjalan jauh. Dua orang di belakangnya pun langsung menyusul. Akademi Tianlong, 50 mil jauhnya, di lereng Wangsing. Sesosok berpakaian hitam berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dia juga mengenakan topeng hitam pekat di wajahnya, menutupi seluruh wajahnya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia terlalu jelek untuk dilihat orang lain, atau karena dia tidak ingin wajahnya dikenali. Lin Wubiao dan 3 orang lainnya gemetar saat melihat orang ini. Penjaga kebakaran. Mereka bertiga menetap di lereng bintang Wang dan memanggil mereka dengan hormat. Yan Guard, yang bernama asli Yan Wuhun. Pengawal pribadi nomor 1 Li Ziyuan. Di antara penjaga istana Pangeran Distrik, dia juga merupakan orang berpangkat tinggi. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Li Ziyuan, karena dia bertarung melawan orang kuat saat itu. Setelah membunuh lawan, dia juga terluka parah oleh lawannya. Dia sudah mati, tapi kebetulan dia diselamatkan oleh Li Ziyuan yang sedang lewat. Sejak saat itu, saya bersumpah bahwa hidup ini adalah milik Li Ziyuan, dan saya akan berjuang sampai mati untuk membalas anugerah penyelamatan hidup saya.
Judul Yan Guard mungkin tidak begitu dikenal orang lain. Tapi sebelum dia bergabung dengan staf Li Ziyuan, dia adalah seorang pembunuh terkenal di kota Wolong. Tentu saja bisa juga dikatakan terkenal. Orang-orang memberinya julukan tangan pemecah jiwa. Ketenarannya berasal dari metodenya. Siapapun yang berperang melawannya tidak akan pernah selamat. Oleh karena itu, ketika Lin Wubiao dan 3 lainnya melihat orang ini, mereka tiba-tiba gemetar. Menghadapi Yan Wuhun jauh lebih menakutkan daripada menghadapi makhluk bela diri. Bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi Li Ziyuan secara langsung. Alasan Yan Wuhun muncul di sini adalah karena dia diutus oleh Li Ziyuan untuk mengoordinasikan mereka bertiga. Yan Wuhun datang 2 bulan lalu, dia mengira Lin Wubiao dan 3 lainnya dapat dengan mudah mengusir Long Xiao dan Wu Yun keluar dari akademi. Tak disangka, butuh waktu lama. Terlebih lagi, dia baru saja menerima kabar bahwa Wu Yun telah menjadi dekan kehormatan, jadi dia memanggil Lin Wubiao dan yang lainnya ke sini pada larut malam. Tiba-tiba, Yan Wuhun mengangkat kepalanya, matanya yang dingin dipenuhi rasa dingin yang menggigit. Bahkan seorang kultivator tingkat pertama seperti Lin Wubiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku. Hanya Yan Wuhun yang berkata, "Lin Wubiao, sudah lebih dari 2 bulan. Apa yang telah kamu lakukan? Sampah. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Wu Yun benar-benar naik ke atasmu." Penjaga Yan, ini. Lin Wubiao ingin menjelaskan sesuatu, tapi Yan Wuhun langsung menghentikannya. Dia berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong. Masih ada setengah bulan terakhir, 3 bulan, yang kamu janjikan pada dirimu sendiri. Setelah setengah bulan, hanya ada 2 hasil. Kalian bertiga akan mati, dan manajer akan mati. Temukan cara lain untuk membunuhmu. Mereka. Atau, mereka mati, dan manajer akan membantumu menyingkirkan jiwa bela diri dan mengambil alih Akademi Tianlong." Saat dia mengatakan ini, mata Yan Wuhun menjadi dingin. "Kemana harus pergi, kamu harus menimbangnya sendiri. Sekarang kamu sudah berada di perahu ini, jangan pernah berpikir untuk turun." Bab 899 Tata Letak, Pegas Cair Abadi. Ya, penjaga Yan, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani General Manager Li. Kata Lin Wubiao setuju. Saya harap begitu. Yan Wuhun melirik ketiga orang itu, terbang menjauh, dan menghilang di lereng bintang pengamatan. Lin Wubiao dan 3 orang lainnya saling memandang dan memastikan bahwa Yan Wuhun telah bertindak jauh. Mereka bertiga menghela nafas lega. Saya terkejut saat mengetahui punggung saya basah oleh keringat dingin saat ini. Ini menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap Yan Wuhun. Ledakan. Saya melihat Lin Wubiao meninju batu di sampingnya. Batu besar itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dia menumpuk semua kebencian di hatinya di kepala Wu Yun. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, "Wu Yun, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Keesokan paginya, Lin Wubiao meninggalkan akademi dan terbang menjauh dari pegunungan Tianlong. Pada hari ini, Akademi Tianlong cukup damai. Setiap orang bekerja keras untuk berlatih. Karena saat itu siang hari, Wu Yun tidak pergi ke mata air Sianye. Butuh 1 hari penuh untuk menstabilkan 2 tingkat budidaya yang dicapai di lembah Pantong tadi malam. Wu Yun sekarang berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-6, dan masih 3 tingkat lagi dari tujuan yang diinginkannya. Namun persaingan pemilu pendahuluan baru berlangsung kurang dari setengah bulan. Faktanya, ini cukup membuat stres. Yang lain tidak mengatakan apapun. Namun Wu Yun memiliki firasat bahwa tingkat budidaya Yuan Yuxing setidaknya berada di atas alam lingkong. Jika Anda tidak meningkatkan kultivasi Anda ke alam transformasi dewa tingkat 9, atau bahkan lebih tinggi. Begitu dia menghadapi Yuan Yuxing, tidak masalah apakah dia menang atau kalah, tapi pertarungannya pasti akan sangat sulit.
Dan mata air cair abadi juga akan menjadi tempat harta karun terakhir yang Wu Yun ingin injak. Semua harapan tertuju pada mata air cair abadi. Tentu saja, tidak perlu mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Ini hanyalah kondisi persaingan santai yang ideal bagi Wu Yun. Jika itu hanya alam transformasi ilahi tingkat ke-8, atau bahkan tingkat ke-7. Wu Yun harus memenangkan tempat pertama ini. Bagaimanapun, yang dipertaruhkan adalah nyawanya dan Long Xiao. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, bulan menggantung. Wu Yun meninggalkan kediamannya dan berangkat ke mata air Xianye. Ketika pelayan mata air Xianye melihat kedatangan Wu Yun, dia langsung memberi hormat yang besar. Sebelum kemarin, dia pasti tidak akan melakukan ini. Tapi sekarang berbeda, Wu Yun sudah menjadi dekan kehormatan. Jika Anda melihat seluruh akademi, kecuali musuh Wu Yun, saya khawatir tidak ada yang mau menjadi musuh Wu Yun. Saat Wu Yun hendak pergi ke mata air Xianye. Saat ini, di kamar Lin Wubiao, kecuali Meng Changgui dan Luo Bo. Ada juga 3 remaja. Dengarkan saja, Lin Wubiao berkata, Qi-kun, Duming, Yu Wuzeng, kalian bertiga adalah yang terbaik di eselon 1 rumah sakit kami. Kalian semua dilatih oleh saya. Sekarang, saatnya kalian membalas kebaikan kalian. Qi-kun berkata, Tetua, saya telah mendengar semuanya sejak lama, dan saya sudah mempersiapkannya dengan baik. Jangan khawatir, saya, Qi-kun, belum akan menganggap serius Wu Yun. 2 orang lainnya juga berkata hampir hal yang sama. Lin Wubiao sedikit mengangguk. Dia berkata, laporkan kepada saya tingkat kultivasi kalian bertiga. Ya. Mereka bertiga menyerahkan tangan mereka. Qi-kun berkata, Tetua, saya sekarang berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-7. Duming berkata, saya juga berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-7, sedikit lebih lemah dari kakak laki-laki saya. Kata Yu Wuzeng, Penatua, saya berada di alam transformasi ilahi tingkat 6, tetapi sudah cukup untuk menangani anak itu Wu Yun. Ya, oke. Lin Wubiao mengangguk, namun, saya masih harus memberitahu Anda bahwa meskipun tingkat kultivasi Wu Yun yang saat ini terekspos hanyalah alam Tianzun tingkat ketiga, saya kira dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya, jadi tidak ada dari kita yang tahu apa alam spesifiknya. Jadi, Tetua, jangan khawatir, satu-satunya orang di rumah sakit yang bisa meyakinkanku adalah Yuan Yuxing. Selain dia sebenarnya telah berada di panggung kompetisi. Bahkan jika itu Yuchi Jifeng, aku mungkin tidak kalah darinya, jangan khawatir. Ming dan Yu Wuzeng juga mengangguk dan berkata, Tetua, kami yakin dengan kekuatan kakak senior Qi-kun. Bahkan jika kami tidak baik, ada kakak senior Qi, Anda hanya perlu menjaganya. Jaga hati Anda di perut Anda. Jangan meremehkan musuh. Lin Wubiao melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah pil pertumbuhan yang saya beli dari kota utama dengan harga tinggi. Ini dapat membantu Anda melonjak ke 2 tingkat budidaya dalam 1/2 jam. Anda harus mengambilnya terlebih dahulu. Tetap di sini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jejak ketidaksenangan jelas melintas di wajah Qi dan Kun. Para jenius di akademi seperti mereka agak sombong di dalam hati mereka. Saya merasa Lin Wubiao meremehkan mereka. Namun, karena Lin Wubiao berkata demikian, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, Qi Kun masih berkata, Elder, saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Katakanlah. Jika kita secara terang-terangan meminum pil tambahan ini di panggung kompetisi, Dekan. Tidak perlu khawatir, apa yang kamu takutkan ketika aku di sini. Ingat apa yang aku katakan kepadamu, temukan kesempatan yang tepat untuk menghancurkannya, dan jangan biarkan dia keluar dari platform kompetisi.
Saat dia mengatakan ini, Lin Wubiao melontarkan jejak kejahatan di matanya. Oke, kembalilah dan berlatih. Ingat, tidak boleh ada kesalahan dalam masalah ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Itu hanya semut yang sombong dan sombong. Tidak layak disebutkan. Kikun sedikit menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi. Duming dan Yu Wuzeng juga berbalik dan pergi. Di tanah harta karun Immortal Liquid Spring, Wu Yun menyapa pelayannya. Masuklah ke dalamnya. Pemandangan di hadapannya membuka matanya. Tempat ini juga merupakan sebuah lembah, dan lembahnya sangat besar. Di dalamnya terdapat beberapa gunung yang menjulang tinggi hingga mencapai langit. Dan di gunung tertinggi di tempat terdalam, memang ada air terjun yang bersinar dengan cahaya perak, mengalir turun seolah jatuh dari langit. Rasanya seperti Bima Sakti yang jatuh ke langit. Ternyata inilah yang disebut mata air cair abadi. Ya, air ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Diam-diam Wu Yun kagum. Namun jika dilihat lebih dekat, air terjun ini sebenarnya tidak jatuh dari langit. Sebaliknya mengalir dari puncak gunung tertinggi. Puncak ini disebut puncak cairan abadi. Wu Yundun penasaran, bertanya-tanya bagaimana gunung yang tampak biasa ini bisa menghasilkan air terjun spiritual seperti itu. Nyalakan teknik menusuk pupil dan tataplah Immortal Liquid Peak sebentar. Senyuman berangsur-angsur muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mata air cair abadi, mata air pengasuhan spiritual, haha, begitu, yang disebut mata air cair peri ini sebenarnya hanyalah mata air pengasuhan spiritual dari atas. Dari gunung. Tapi, itu saja. Mata air yang memelihara spiritual dalam jumlah besar sangatlah langka. Mengalir siang dan malam tanpa pernah mengering. Hei, nak, itu bagus. Dengan sedikit penglihatan, kamu benar-benar bisa melihat mata air pengasuhan spiritual yang terdapat di puncak gunung ini. Lumayan. Pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar. Namun, kamu salah. Bukan karena tidak bisa habis, tapi energi roh bumi di sini terlalu kuat. Ia dapat terus-menerus membiarkan mata air spiritual. Inilah alasan mengapa tidak bisa habis. Wu Yun mengangguk secara diam-diam. Tapi tiba-tiba sudut matanya bergerak-gerak dan dia berkata, bajingan tua, jangan ambil ini dariku. Selain itu, jangan memakan makanan orang lain, tinggalkan cara agar mereka bisa bertahan hidup. Aku tidak tahu apakah itu karena reputasi ini. Setelah menjadi dekan, mentalitas saya berubah. Bab 900 Puncak, Pencerahan. Wu Yun sebenarnya mulai memikirkan Akademi Tianlong sekarang, jika sebelumnya. Dia juga berharap bisa menelan mata air spiritual yang memelihara seluruh gunung. Dengarkan saja Dewa Penciptaan Zong terkekeh dan berkata, haha, mengapa kamu memanfaatkan kekurangan orang lain dan berbicara lembut? Lihat nada bicaramu, tut-tut-tut. Jangan khawatir, aku baru saja menelannya begitu banyak energi spiritual, saya perlu mencernanya, tetapi saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dengarkan apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi. Wu Yun merasa lega. Lalu matanya tertuju pada kolam di bawah air terjun. Di sebelah kolam, 4 karakter, Xianye Kuan, diukir dengan cahaya berkilauan. Di mata air cair peri ini, terdapat 10 futon yang ditempatkan, yang sepertinya digunakan oleh para murid untuk latihan. Wu Yun melihat ke arah futon, tapi dengan cepat membuang muka. Meskipun energi roh yang terkandung dalam mata air pemelihara roh di mata air cair abadi ini tidak lemah. Tapi bagaimanapun juga, mengalir turun dari pegunungan, dan jarak di sini ribuan meter. Selama penerbangan, banyak energi spiritual yang menguap. Selain itu, mata air cair peri ini memiliki murid berbeda yang datang ke sini untuk berlatih setiap hari. Itu agak tercampur dengan kotoran orang lain.
Efek pelatihannya tidak akan terlalu bagus, dan hal itu tidak diinginkan Wu Yun. Yang dia butuhkan adalah mata air bergizi spiritual yang paling primitif dan murni. Dia melihat ke atas dan melihat ke arah pegunungan setinggi 1000 meter. Namun, gunung-gunung ini semuanya berupa tebing curam dan tidak ada jalan untuk mendaki. Mendaki dengan tangan kosong memang agak sulit. Tidak mungkin terbang dalam waktu lama sebelum dunia voli. Oleh karena itu, tidak mudah untuk terbang. Mereka yang berada di bawah level voli hanya dapat terbang dalam waktu singkat, kebanyakan dengan melompat. Hal ini berlaku di tanah datar, tetapi lebih sulit lagi untuk mendaki di tempat yang tinggi. Setelah memikirkannya, jejak tekad muncul di mata Wu Yun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, omong-omong, saya belum benar-benar mencoba kemampuan pamungkas dari langkah naga. Hari ini adalah kesempatan terbaik. Setelah mengatakan ini, Wu Yun melihat Wu Yun melakukan langkah naga, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Dinding batu yang curam ini begitu mulus sehingga tidak ada tempat untuk berdiam. Beberapa upaya telah dilakukan, namun semuanya gagal. Hahaha nak, apakah kamu ingin aku membantumu? Suara mengejek Dewa Pencipta datang dari dalam tubuhnya. Diam. Wu Yun juga sedikit marah. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat atau kabut beracun yang tidak dapat ditangani seperti roh busuk, jadilah pengecut dan mintalah bantuan. Namun bagaimana kita bisa menyerah begitu saja saat dihadapkan pada batu kecil ini? Wu Yun menatap dinding batu yang curam dan berpikir diam-diam. Tiba-tiba, senyuman percaya diri muncul di sudut mulut Wu Yun. Sekali lagi, dia melayang ke langit dan melepaskan langkah naga miliknya. Masih di posisi yang sama, masih belum bisa mendapatkan pijakan. Itu akan terlepas. Saya baru saja mendengar Wu Yun memarahi, sial. Begitu dia selesai berbicara, semburan energi spiritual keluar dari telapak tangan dan kakinya, lalu dia tiba-tiba menarik napas. Saya melihat Wu Yun seperti tokek, sedang menghisap dinding batu yang halus. Meski masih meluncur ke bawah, namun kecepatan meluncurnya bisa diabaikan dibandingkan sebelumnya. Dengan bantuan hisapan ini, Wu Yun melompat lagi. Persis seperti itu, setelah ratusan lompatan, dia hampir kelelahan. Akhirnya kami tiba di puncak gunung. Apa yang Anda lihat adalah pemandangan yang menakjubkan, seperti negeri dongeng di bumi. Setelah penyesuaian nafas singkat, energi spiritual yang hilang dipulihkan. Wu Yun melihat pemandangan di puncak gunung lagi. Aku hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali negeri ajaib. Ada bunga dan rumput di sekelilingnya. Di tengahnya terdapat kolam mata air Yuling yang sangat besar, dengan radius lebih dari 1000 meter, bahkan lebih luas. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan energi spiritual dari mata air pengasuhan spiritual ini. Satu hembusan saja sudah cukup untuk membuat Anda terpesona. Dengan latar belakang malam, seluruh kolam mata air bersinar dengan cahaya putih keperakan. Sama memabukkannya dengan bima sakti yang mempesona. Melihat ke bawah, saya melihat dasar mata air itu begitu dalam sehingga saya bahkan tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Seolah-olah seluruh gunung itu berlubang. Wu Yun mengangguk puas dan berpikir, seperti yang diharapkan, hal-hal baik akan datang pada akhirnya. Kemudian dia terbang keluar dan mendarat di samping kolam mata air. Duduk bersila dan bermeditasi, roh bela diri yang melahap muncul dengan tenang. Energi spiritual di mata air dihisap oleh roh bela diri yang memangsa. Wu Yun tidak terburu-buru, dia mengendalikan kecepatan menelan jiwa bela diri dan menghisapnya dengan sangat lambat. Dia tahu bahwa dia hanya bisa meningkat paling banyak 2 level, tidak lebih. Jadi tidak perlu terburu-buru. Faktanya, ini juga berasal dari pengalaman. Ketika Wu Yun berlatih untuk pertama kalinya, apapun yang dilihat Wu Yun,
dia dilahap habis-habisan oleh roh bela diri yang memangsa. Meskipun budidayanya meningkat perlahan, Wu Yun secara bertahap merasa lelah setelah mencapai ranah voli. Dan dia sangat yakin bahwa kelelahan ini lambat laun akan menjadi lebih serius. Saat itu, ia mulai memikirkan cara untuk menebusnya, namun ternyata efek dari menebusnya kurang baik. Oleh karena itu, penanaman kali ini dibatalkan dan dimulai kembali. Faktanya, Wu Yun tidak merasa kasihan. Baginya, ini hanyalah sebuah hambatan dalam perjalanan pertumbuhan. Selain itu, setelah mengikuti ujian kembali, ia akan dapat menunjukkan kekurangan dan kesalahannya dengan lebih akurat. Mari kita permudah jalur kultivasi di masa depan. Meskipun membangunnya kembali mungkin bukan satu-satunya solusi, ini jelas merupakan kemunduran yang berguna dan tidak perlu Anda sesali. Seiring berjalannya waktu, 2 jam berlalu dengan tenang. Roh bela diri yang melahap mengendalikan kecepatan melahap, bahkan ketika dihadapkan dengan mata air pemelihara roh yang begitu besar. 2 jam kemudian, itu hanya membantu Wu Yun meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Jika itu terjadi di masa lalu, Wu Yun akan melonjak setidaknya 2 tingkat, atau bahkan 3 tingkat. Inilah perubahan pola pikir, jangan serakah akan kesuksesan dan jangan terburu-buru meraih kesuksesan. Dibandingkan sebelumnya, Wu Yun saat ini lebih seperti orang kuat yang berkembang pesat. Lonceng penciptaan ilahi di tubuh Wu Yun sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. 2 jam berlalu, dan Wu Yun sekali lagi berhasil menembus ke tingkat pertama. Kultivasinya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Tiba-tiba, Wu Yun mengulurkan telapak tangan kanannya dan menggoyangkannya ke udara. Roh bela diri yang melahap langsung diserap ke dalam tubuhnya. Tapi Wu Yun tidak bangun dan pergi. Masih duduk bersila. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Ada beberapa pemikiran yang berputar-putar di benak saya. Wu Yun merasa pemikiran ini penting dan memang ada. Namun ketika dia mencoba menangkapnya, benda itu hilang. Sepertinya tidak ada apa-apa. Saat itu sudah larut malam. Angin di puncak gunung membuat rerumputan dan pepohonan berdesir. Ada sedikit riak di air. Terdengar suara desir lembut. Wu Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, dengan hati-hati mengalami perubahan halus dalam segala hal di dunia. Pada saat ini, Wu Yun sepertinya telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya terhubung dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, pikiran yang tidak dapat dipahami di benak saya menjadi semakin jelas. Akhirnya, dia menangkapnya. Momen pencerahan yang terjadi saat dia berada di Star Reaching Tower kembali bergema di benaknya. Bumi lahir, bumi hidup, roh adalah kehidupan segala sesuatu, dan segala sesuatu kosong. Jumlah terbesar di langit dan bumi adalah 9, 9 dunia, 9 keping langit dan bumi, 9 penjuru reinkarnasi. 1 bunga, 1 pohon, 1 air, 1 batu. 1 api, 1 tanah, 1 debu, 1 pasir, semuanya kabut.